Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkansyah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kerajaan Islam di Pulau Sulawesi dan di Pulau Maluku. Adapun yang pertama yaitu sejarah Islam di Pulau Sulawesi. Islam masuk di Pulau Sulawesi pada abad ke-16 oleh pedagang Muslim, dan kerajaan yang paling pertama menerima Islam di Sulawesi adalah kerajaan Gotalo. Ya, pada saat itu menerima agama Islam pada tahun 1605 Masehi oleh raja pertama, yaitu Raja Manggarai, yang ketika ia masuk Islam ia mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin. Islam dibawa dan disebar di Pulau Sulawesi melalui para ulama, yakni antara lain seperti Syekh Wahid dan Datu Ribandang yang menyebarkan Islam di Pulau Sulawesi. Adapun faktor-faktor kejayaan Islam di Pulau Sulawesi, yang pertama adalah letak yang strategis, maksudnya adalah letak perdagangan yang strategis. Dan yang kedua adalah peran para raja dan ulama, karena para pedagang yang membawa agama Islam ke Pulau Sulawesi langsung menargetkan para penguasa, dan alhamdulillahnya para penguasa dapat dengan mudah menerima agama Islam sebagai agamanya, lalu diikuti pula oleh para rakyat-rakyatnya. Dan faktor yang ketiga adalah kekuatan militer yang kuat dan jatuhnya kerajaan Majapahit. Adapun faktor-faktor kemunduran kerajaan Islam di Pulau Sulawesi adalah yang pertama, adanya campur tangan VOC dan perjanjian Bongaya. Yang kedua, perpecahan internal dan kemunduran ekonomi. Maksudnya adalah adanya masalah di dalam kerajaan Islam tersebut yang mengakibatkan hancurnya atau runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam. Lalu yang kedua adalah sejarah Islam di Pulau Maluku. Islam masuk di Maluku pada abad ke-15 melalui perdagangan, dan kerajaan yang pertama menerima Islam sebagai agamanya yakni kerajaan Ternate dan Tidore, yang sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam. Adapun peran ulama yang menyebarkan Islam yang antara lain adalah Raja Zainal Abidin dan sebagian besar dari ulama dari Jawa. Dan adapun faktor kejayaan atau kemajuan kerajaan di Maluku, yang pertama adalah perdagangan rempah-rempah, yang kedua peran raja, ulama, dan kekuatan militer, dan yang ketiga kejatuhan atau jatuhnya kerajaan Majapahit dan diplomasi yang kuat. Adapun faktor kemunduran kerajaan Islam di Pulau Maluku, yang pertama penjajahan Portugis, Spanyol, dan Belanda. Masuknya penjajah yang membuat kerajaan-kerajaan tersebut hancur atau runtuh. Dan yang kedua, persaingan Ternate dan Tidore dan monopoli VOC. Dan yang ketiga, kemunduran ekonomi dan politik. Adapun peran kerajaan dalam penyebaran Islam, yakni Gotalo menyebarkan Islam di tanah Sulawesi, Ternate dan Tidore menyebarkan Islam di Maluku dan Papua, dan perdagangan rempah-rempah yang mempercepat penyebaran agama Islam di dua tempat tersebut. Adapun kesimpulannya, kerajaan Islam Sulawesi dan Maluku penting bagi islamisasi di Indonesia Timur. Yang kedua, peran perdagangan, ulama, dan kerajaan yang strategis yang menjadi kunci utama mudahnya diterima Islam di tanah Sulawesi dan di tanah Maluku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.